masyarakat kita ini biasa mengaji. Biasa mengaji. Oleh sebab itu, kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan. Siapa penceramah tadi? Ustadz Somad. Apa yang dikajinya? Entahlah, entah apa-apa dikajinya. Pokoknya ada rekamannya di situ. Bagaimana Pak dalam solat kita dicelahi anak kecil yang belum baligh? Apa putus apa tidak? Ini orang dewasa. Ini orang dewasa. Tiba-tiba ada anak kecil di tengah. Apakah putus shaf ini? Kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, anak kecil tidak memutus shaf dua syarat. Syarat pertama, ujung senapan sudah dipotong. Karena kalau belum berpotong, ada najis di bawah hasyafah. Namanya hasyafah, di atas kulfah ada najis. Yang kedua, wudhu anak itu sempurna. Kalau yakin dua, anak tak putus. Jadi kalau ada nanti bapak-bapak, Pak, anak bapak ke belakang ya, anak saya jangan suruh ke belakang. Anak saya sudah cukup dua syarat, kata dia. Sudah bersunat anak bapak? Sudah. Wuduknya sempurna? Sudah. Tak apa-apa. Tapi rata-rata tempat kita tak cukup dua syarat. Karena kalau di Arab ya, di Arab anak lahir sunat. Tempat kita taman SD baru bersunat. Waktu taman SD didaftarkan dia sunat masal, tak jadi, lari dia. Taman SMA baru bersunat. Dan tak mungkin pula kita buat satu petugas di pintu untuk menengok siapa yang sudah berpotong, siapa tidak. Maka solusi jalan keluar, orang dewasa di depan, anak-anak dibuatkan di belakang. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Anak-anak dibuatkan satu saf di belakang. Ribut mereka Pak Ustaz. Kalau anak-anak ini ribut, diangkat satu Satpol PP Syariah. Pakai baju seragam warna hijau, megang rotan satu. Di Masjid An-Nur begitu, di Pekanbaru. Pas saya masuk, Ustaz, mau kau pukul anak ini? Enggak Pak Ustaz, lantai aja. Anak-anak lurus. Wah, lurus. Anak-anak jangan ribut ya, kata Pak Imam. Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Dua. Di mana keberadaan Allah itu Pak Ustaz? Setengah mengatakan di atas, setengah mengatakan di bumi. Menurut saya Pak Ustaz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu, berarti Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Aras di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada, sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia di mana. Allahu munazzahun anil jihatis sid, kata akidah Thahawiyah. Allah suci dari 6 arah. Sid 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari 3. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk di mana Allah? Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil. Tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman alal arsy istawa. Kata akidah Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari. Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Apakah artinya Pak Ahmad duduk aja di kursi? Tidak. Apa makna ungkapan itu? Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Artinya duduk di atas kursi itu artinya isti'la, berkuasa. Itu maknanya. Jangan dikatakan Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, maka menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk namanya mujassimah, jisim, berbentuk, bertubuh, berfisik. Na'udzubillah. Penjelasan Ustadz bagaimana cara mendapat solat khusyuk. 5. Langkah yang pertama, ketika wudhu, khusyuk waktu wudhu. Waktu air disiramkan ke wajah, keluarlah dosa dari kelopak biji mata. Waktu air disiramkan ke tangan, keluarlah dosa dari celah-celah jari tangan. Waktu air disapukan ke kepala, keluarlah dosa dari kepala sampai ke lubang telinga. Waktu air disiramkan ke kaki, keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Makanya waktu berwudu tak boleh ngobrol. Buka keran. Itulah karena aku sebut. Boleh. Dah, selesai dari tempat wudu, masuk ke dalam, dilarang tasbih. Apa tasbih? Letak, tak boleh tasbih. Yang boleh tasbih, bukan tasbih, tasbih keretak. Apa salahnya tangan-tangan saya? Hatimu rusak, maka masuk tasbih. Kalau ada kawan dengannya ngobrol, subhanallah, subhanallah. Iyo siapa anak subhanallah, subhanallah. Di Rokan Hulu tuh biasa, karena saya tengok kebiasaan sini kalau udah duduk masjid pasti Allah. Tuan-tuan pelipar, tuan-tuan mursyid. Saya bukan baru di Rokan Hulu, 7 tahun dah tahu saya. Tak putus. Kita sangka tidur, kalau di belakang nampaknya tidur tuan nih. Dan pas tengok tangannya, oh tak tidur. Jadi hati ini dijaga. Yang ketiga, lalu kemudian connect antara mulut dengan hati. Hati sebesar jantung yang berdetak berdegup. Dup, dup, dup. Kalau ada pegang tak berdegup, biar kami gulung. Berdegup. Allah. Connect antara ini dengan mulut. Bismillahirrahmanirrahim, kata mulut. Connect. Agak-agak jauh connectingnya, connectkan balik. Agak-agak jauh connectnya, connectkan balik. Agak-agak jauh, connectkan balik. Macam meniti tanah liat di tengah pematang sawah. Agak jatuh, naik balik. Jangan jatuh melompat sempat pula nanggu-nanggu ikan. Macam bawa Honda, agak-agak lari mengantuk, naikkan balik. Agak macam nyetir mobil, agak-agak mengantuk, balikkan balik. Begitulah dia. Yang keempat, mulut bergerak. Ya Khabbab, ya Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam aja? Kata Khabbab ibnul Arth, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Bergoyang, jahar. Tapi di agak-agak yang mendengar telinga awak, bukan telinga orang. Kalau ada orang sholat telinga orang sampai dengar, itu 2 kemungkinan. Kalau tak dia jahil, pokah. Yang mendengar itu telinga kita. Yang kelima, paham maknanya. Saya tak menyuruh menghafal, jangan dihafal. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bukan begitu maksudnya, paham aja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati at-tahiyyatul mubarakat shalawatut thayyibatullah assalamu alayka. Begitu kata Syekh Ali Tontawi dalam kitab Salat Khusyuk. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz, semoga bisa berjumpa lagi di Kota Tengah, amin ya rabbal alamin. Di mana-mana kertas salat saya di masjid, kertas biasa aja, tapi di sini tulis pertanyaan dengan singkat dan jelas. Oh, disiapkan semuanya. Maraknya tempat pekat. Pekat ini penyakit masyarakat. Sepertinya terus bertambah. Mohon disampaikan laknat Allah bagi pemimpin, tokoh, ulama, adat yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang tidak berusaha menghilangkan, menutup tempat pekat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang perbuatan mungkar. Kalau kalian biarkan perbuatan mungkar itu, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan mengirimkan hukuman, musibah, bala. Setelah musibah itu datang, summa tad'unahu, lalu kalian pun berdoa, fala yustajabu lakum, doa kalian tak dikabulkan karena kalian tak melakukan nahi mungkar. Kalau ada orang talak 3, setelah itu dia tetap serumah, maka dia berzina. Nenek mama diam, ustadz diam, alim ulama diam, maka laknat sudah halal jatuh kepada mereka. Dan ketika azab itu datang, tsunami ketika datang, tak bisa membedakan mana rumah imam, mana rumah penghuni zina. Kenapa? Dia ratakan semua. Yang datang itu tsunami, belum Sumanto lagi datang. Kalian datang ke tanah lapang, pakai baju putih, pakai sepatu putih, pakai sajadah putih. Kalian doa, ya Allah, angkat musibah ini ya Allah. Fala yustajabu lakum. Doa kalian tak dikabulkan. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan nahi mungkar. Maka duduk bersama, jangan main hakim sendiri, panggil Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak Polisi, Satpol PP, alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat. Ini mau dikemanakan, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Kan ada lagunya. Ustadz, apa hukum bagi pemimpin yang zalim? Di akhirat orang akan membawa kezalimannya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya di hari kiamat. Yang curang dengan mobil plat merah nanti akan memikul plat merah di akhirat. Yang curang dengan APBD akan memikul APBD di akhirat. Kalau ada orang mikul mobil, mikul APBD masih keren. Tapi yang curang rendah, anak-anak SMA, SMP yang makan bakwan 2 bayar 1, mikul bakwan di akhirat. Nanti semua akan membawa kecurangannya. Maka jangan curang. Jangan curang. Jangan curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan memikul kecurangan. Tiba-tiba nanti di akhirat ada nih, itu mikul apa? Mikul salah lawa. Gara-gara curang. Sekecil apa curang? Ini sempadan tanah. Ini tanah bapak, ini tanah saya ya. Oke, kita ukur BPN ya, Badan Pertanahan Nasional ya. Oke, pas tengah malam digeser sempadan. Sejengkal. Shibran, sejengkal kau geser, sayutawwaku, akan dililitkan di lehermu, min sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah. Siap-siaplah. Oleh sebab itu, berapa lama kau nikmati yang sejengkal ini, kau pun tak sempat menikmatinya, kau mati, anak cucumu pun tak ingat dengan engkau, di dunia tak dapat, di akhirat cash. Nauzubillah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kecurangan yang kau lakukan akan dituntut di hadapan Allah. Salat yang kau lakukan diambil orang kepenuhan. Puasa yang kau lakukan diambil oleh orang rambah hilir. Puasa yang kau lakukan diambil oleh orang dari dalu-dalu. Habis amal yang kau lakukan. Walam yuqda alaih, yang menuntut masih banyak. Satu provinsi menuntut 6,5 juta penduduk Riau menuntut. Faniyat hasanatuhu, amalnya sudah habis.
ukhidat khotoyahum, diambil dosa orang-orang yang dizolimi, summa turihat ilai, campakkan ke dia, summa turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, masuk neraka karena apa? Karena zolim dan curang. Yang curang timbangan sawit, timbangan gotah, yang menimbang curang, yang ditimbang pun curang. Yang menimbang 50, 60, yang ditimbang pun curang. Begitu dibolah, batu bata 2 biji. Mata ibu tajam menengok timbangan. Kurang 2 mata, kurang 2 mata. Baca Quran tak nampak titik, tapi 2 mata nampak. Bagus, ibu yang matanya tajam, bagus. Ibu sudah menyelamatkan. Timbangan beras curang, timbangan ikan curang, timbangan cabai curang. Satu-satunya timbangan yang jujur, timbangan posyandu. Anjurkan kita beribadah dengan berihsan, yaitu menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Jika tak bisa, maka yakinlah Allah melihat kita. Pertanyaan, dalam dunia tarekat bersepakat bahwa dalam beribadah, terutama dalam berzikir, jamaah harus menghadirkan wajah guru, bahkan wajah syekh tarekat yang sudah wafat. Apa tersebut tak termasuk kemusyrikan? Namanya robitoh syekh. Robato artinya ikatan. Robitoh, saya mengikatkan diri dengan guru, dengan syekh. Bukan mengingat guru, mengingat Allah Ta'ala. Kenapa dihadirkan guru? Supaya lebih khusyuk, lebih takut. Murid-murid, hati-hati ya. Ini saya sebelum keluar lokal. Ini lokal. Saya mau pergi ke kantor sebentar. Ini ujian. Kalau ada di antara kalian yang nyontek, awas. Walaupun saya pergi ke kantor, tapi sesungguhnya saya ada di sini. Saya mau nakut-nakuti murid saya. Waktu mereka mau mencontek, dibayangkannya wajah Ustaz Somad. Tak jadi mencontek. Jadi bukan guru itu yang diingat. Yang tak boleh itu, ini foto guru. Dipajang di muka. Allahu Akbar. Nah, itu tak boleh. Jadi jangan menghukum dari luar. Dia tak tahu tuajuh. Bukan zikir mengingat guru, yang diingat itu Allah. Tapi dia bagaimana supaya hatinya itu khusyuk, takut kepada Allah, maka dia bertawassul, berwasilah, rabitoh syekh namanya, mengikatkan diri dengan guru. Nah, itu dipahami dengan baik. Kalau bertuhan kepada guru, kafir dia. Jangan menyembah kepada guru. Yang disembah itu Allah SWT. Tapi orang kalau ingat gurunya, ingat dia kepada Allah. Kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tak bisa sama Allah, hendaklah kau selalu bersama dengan orang-orang yang mengingat Allah. Kami waktu pergi ke Makkah, pergi ke rumah Sayyid Habib Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama Makkah. Salat maghrib kami di rumahnya, di masjid besar. Habis itu menengok sorbannya, wajahnya mengangulah. Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama besar. Menengok wajahnya mengingat Allah. Ada orang-orang yang ketika kita lihat wajahnya, kita ingat Allah. Itulah guru mursyid itu. Tapi ada pula orang yang ketika kita lihat wajahnya, ingat kita proposal. Bukan itu yang mursyid itu. Maka kata ulama, kun ma'allah, hendaklah kau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tak bisa bersama dengan Allah, kun ma'aman ma'allah, kau bersama dengan orang yang hatinya selalu bersama dengan Allah, maka dia membimbing engkau. Walan tajida lahu waliyyan mursyida, mursyid, jalan penunjuk dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pahami itu dengan baik. Jadi rupanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki tadi saya jumpa tahun 2000. Saya ingin betul lah belajar sama dia, tapi saya pula tak di Makkah, saya di Mesir. Alhamdulillah 2017 salah satu dari putra tanah kelahiran kepenuhan akan belajar ke Makkah persis dengan keinginan saya, dengan di rumah Muhammad Alawi Al-Maliki. Habib Muhammad Alawi Al-Maliki sudah meninggal, sekarang anaknya namanya Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki.
Majelisnya di Rusaifah di Makkah. Insya Allah Akhi Fadli akan berangkat ke Makkah belajar. Maka waktu beliau jumpa saya berapa hari yang lalu, Ustaz Somad, saya akan berangkat kemana? Ke Makkah. Belajar di mana? Di Majelis Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi. Masya Allah, aku tak sampai ke sana, tapi engkau sampai wahai anak anda adinda. Senang hati saya bukan main sampai. Maka saya pesan, belajar hadis, belajar fikih, belajar tafsir, belajar ini. Nanti kita bangun Riau ini. Kalau umur saya panjang kita bersama. Kalau aku mati duluan, niatku sudah sampai insyaallah. Ini Ustadz, apakah hukum usaha bagi hasil dengan cara pinjam modal 500 juta setiap bulan setor 25 juta, apa namanya? Riba. Duit dengan duit riba, duit dengan barang tidak riba. Saya pinjam 10 juta, bayar 11 juta, riba. Tapi bisa tak riba kalau mudharabah bagi hasil. Pinjam duit 10 juta, ya. Mau rugi, mau untung, mau senang, mau susah, pokoknya kau balikkan 1.100.000 tiap bulan, riba. Tapi kalau mudharabah tidak. Contoh mudharabah gimana? Pak Haji, ya, pinjam duit 10 juta Pak Haji. Ustaz mau apa? Saya mau ternak lele. Saya pun ternak lele. Dengan perjanjian kalau untung nanti 12 juta, maka kita bagi hasil. Modal balik, nanti bagi 50-50, 70-30, 80-20, terserah, tak ada aturan. Yang penting bagi. Kalau untung sama-sama untung, tapi kalau rugi maka kita tanggung bersama. Itulah bedanya konvensional dengan Islam. Islam untung sama dapat, tapi kalau rugi sama. Maka saya yang meminjam tadi, saya takut rugi. Dan Pak Haji yang punya duit 10 juta, selama ini dia doa tak terlalu khusyuk. Tapi sejak duitnya saya pinjam, khusyuk bukan main. Ya Allah, janganlah hilang duitku 10 juta itu, karena kalau sampai dia rugi hilang. Tapi kalau konvensional enggak, duitku kau pinjam 10 juta, kau mau untung, mau rugi, mau mati, terserah, yang penting duitku balik. Tapi kalau ini enggak, maka doanya makin khusyuk. Nanti mau kau pakai apa? Untuk ternak lele. Tiap malam dia berdoa, ya Allah, besar-besarlah lelenya itu nanti. Kalau hujan datang, pum, petir menyambar, hujan. Yang paling takut antara yang beternak lele atau yang punya duit? Yang punya duit. Ya Allah, janganlah lepas lele-lelenya itu kalau sampai lepas. Datang pula anak muda satu lagi. Pak Haji, saya pinjam duit 10 juta. Kau mau apa? Aku mau ternak ayam. Kasih ternak ayam. Maka makin khusyuk dia lagi. Lele selamatkan, selamatkan lele, selamatkan ayam, selamat. Jangan kau beternak di dekat airport ya. Kenapa? Karena kalau dekat airport mendengar suara pesawat, ayam tak bisa stres, tak bertelur dia. Tak bernafsu dia nengok cewek-cewek yang ada di situ. Nah, jadi disitulah beda ekonomi Islam dengan konvensional. Namanya mudharabah bagi hasil. Mana lebih baik ibu-ibu sholat di rumah sendiri atau berjamaah ke masjid Al-Majid? Tak ada, saya tambah aja Al-Majid. Mana yang mudah tadi? Ini belum. Oh, banyak lagi. Insya Allah jamaah sabar. Nah, bapak ibu yang mau pulang, mana tahu dia sakit atau sudah tua, tak apa-apa, silakan pulang. Saya biasa ceramah tak ada jamaahnya. Iya, di TVRI saya berdua aja sama kamera. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Diletakkan mereka di dekat Masjid Agung, dipasangnya, Ustadz bicara aja sendiri ya lah. Lewat orang lari-lari pagi itu kan lama dia menengok. Kok Ustadz kok gitu? Mana yang bagus perempuan itu? Solat ke masjid atau solat di rumah? Perempuan lebih baik solat dalam pekarangan, lebih baik solat dalam rumah, lebih baik solat dalam kamar, lebih baik solat dalam tempat yang sempit. Hadisnya sahih. Kalau terjadi fitnah di Palestina tak boleh solat ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di kepenuhan, ibu yang sholat di masjid, apa ada tentara Israel menunggu dari balik? Tak ada. Maka kalau tak terjadi fitnah, perempuan tetap dapat pahala, tapi tak macam laki-laki. Kalau laki-laki wajib. Makanya Nabi selesai sholat menghadap dia ke jamaah.
Nabi menghadap ke jamaah itu kan menunduk. Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah menunduk. Dia grogi. Kalau Nabi menghadap ke jamaah, dia periksa. Asyhadul fulan, asyhadul fulan, asyhadul fulan. Mana fulan? Mana fulan? Mana fulan? Kenapa tak datang berjamaah? Layan tahiyatna. Yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, yang sholat di rumah, jangan lagi sholat di rumah. Berhenti, datang ke masjid. Kalau tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum. Kubakar nanti rumah mereka. Siapa yang sholat di rumah, kubakar, kata Nabi. Itu. Kalau sempat hidup Nabi sekarang bertambah titik api di provinsi Riau. Yang banyaknya orang tak sholat ke masjid. Perempuan tetap sholat ke masjid tapi tak wajib kalau dia datang berpahala, apalagi ada majelis pengajiannya dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Ke masjid jangan pakai gelang kaki, karena kalau dipakai gelang kaki kerincing 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 kerincing, semua jamaah menengok. Jangan pakai naik ke atas, karena kalau sampai ke atas semua orang menengok. Itu bukit Tursina apa? Jangan bersolek-solek jahiliyah. Udah tahu mau ke masjid pakai solek makeup. Sampai ke masjid orang senyum, awak senyum. Rupa yang disenyumkan orang awak. Sebelah warna hijau, sebelah biru. Muka putih, tangan hitam. Bodak Kelly 2 inci. Biasa aja lah. Ini kan mau ke masjid. Bagaimana pandangan Islam mengenai jamaah tabligh? Tabligh ini dari India. Asal muasal negara negerinya India. Nama muassisnya ahli hadis, namanya Maulana Ilyas. Dilanjutkan oleh Maulana Zakaria Kandahlawi. Di India waktu itu Islam hampir punah. Di India tak bisa ceramah begini, tak bisa. Ceramah pakai mikrofon begini tak bisa. Karena kalau sampai begini datang orang Hindu menghadang. Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan datang. Masuk mereka bawa pistol. Ayah kacaj kota hal tike kan. Bisa. Oleh sebab itu maka dakwah di sana disiasati gimana supaya Islam di India ini bertahan. Maka caranya dakwah rumah ke rumah. Ustaz ceramah tak bisa. Maka semua, kamu bisa 3 hari pergi, ya. Anak istri ada makan di rumah, ada. Pergi 3 hari ya, pergi ke rumah-rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka pintu. Kya hal hai? Tike. Kya hal hai artinya apa kabar? Kya hal hai? Tike artinya baik. Ustaz kok tahu? Kami kalau pergi haji kan kerja di Makkah. Banyak kawan-kawan India. Kya hal hai? Tike. Coach hota hai. Habis itu barulah kemudian ayolah kita ke masjid, ayo ke pintu. Ini bisa berapa? Kamu berapa selama? Saya bisa 10 hari, lebih jauh lagi ya karena kaya. Kau bisa berapa? 40 hari. Itulah dia akhirnya dakwah yang paling besar sekarang, jamaah tabligh. Setelah orang masuk ke masjid, barulah Ustadz Somad ceramah. Assalamualaikum. Somad ini menceramahi orang dalam masjid apa luar masjid? Dalam masjid. Preman-preman yang di terminal, yang di diskotik, yang di karaoke, siapa menceramahinya? Orang tabligh inilah. Masuk jamaah tabligh ke diskotik. Masuk ya, tengoknya preman-preman bertato diajak. Mau berapa lama kalian dugem di sini? Dugem, duduk sambil gemetar. Berapa lama? Diajaknya aruk ke masjid. Mau kemana? Diceramahinya mulut ke mulut sambil duduk di halte bis. Kita nih ternyata akan mati. Mereka itulah dulu ada namanya Pak Anton Badrul Alam. Itu ketika dia bertugas di Pekanbaru tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama selama dia tugas di Polda Pekanbaru. Subuh ini di masjid ini, subuh ini di masjid ini, subuh ini sampai dia pindah. Pak Anton tuh mengajak orang. Ini dia mengajak orang ke masjid. Jadi jangan tanya, kau kan bukan ustadz, ngapain ngajak-ngajak orang? Mengajak itu tanggung jawab semua, baik ustadz maupun tak ustadz. Ngajar baru ustadz. Ngajak, bedakan antara ngajak sama ngajar. Ini tukang-tukang yang asik tak penting ke masjid, asik bertukang aja. Ada datang jamaah tabligh, Pak tukang, ayo ke masjid. Pergi sana, aku lempar kau pakai martel nanti. Tetap diajak, ayolah Pak. Saya jumpa sama bapak BNN.
waktu ijtima' jamaah tabligh 20.000 orang di Kubang. Saya hadir ke sana, saya tengok, Bapak, iya Pak Ustaz, rumah saya depan masjid, tapi saya tak pernah ke masjid. Terus gimana ceritanya Bapak ke masjid? Datang jamaah tabligh ke rumah saya. Pertama datang, kalau saya tutup pintu. Besok datang juga dia lagi. Marah saya. Lama-lama muak saya, ikut saya. Tetangga saya bertatu, rambutnya panjang, pezina, pemakai. Wah, saya pun ke Mesir. Balik saya dari Mesir, sholat ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pas selesai sholat, saya tengok rupanya preman itu. Terkejut saya. Abang dah tobat sekarang? Iya. Belajar di mana? Pergi saya ke India, Pakistan. Ada yang ngajak saya. Dulu dia punya meja biliar. Datang orang ke meja biliarnya, mengajak sholat. Preman-preman yang bertatu gambar ular sendok. Dipukulnya ular sendok. Ayo kita ke masjid. Mana kita berani? Saya belum pernah mukul ular sendok lagi sampai sekarang. Apa hukum meminjam dan menyimpan uang di bank konvensional? Kalau zaman dulu nyimpan duit di bawah bantal, sekarang lebih besar duit daripada bantal. Gimana? Maka kalau tak ada alasan lain, tak bisa Pak Ustadz di rumah, tak bisa takut dirampok, maka letakkan di bank syariah. Bank syariah pun sudah tak muat lagi Pak Ustadz, letakkan di bank konvensional, tapi bunganya tak boleh diambil. Bunganya diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, MDA. Serahkan, jangan dimakan, jangan diambil. Tertutup pintu hati, terhijab. Takkan sampai ke makom makrifah kalau makan riba, haram-haram. Tertutup, gelap, tak nampak nur. Apa ancaman Allah bagi pemakan riba? Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang bangkit dari kerasukan setan. Kalau kata orang Jawa, kesambet. Macam mana orang kesambet penyakit ayan, begitulah dia bangkit dari kubur nanti. Pertama. Yang kedua, sedekahnya tak diterima. Kenapa sedekahnya tak diterima? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima riba. Tiga, doanya tak dikabulkan Allah. Rabbana atina fid dunya. Tak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram, karena makan haram. Lidah makan haram. Yang keempat, hajinya tak jadi haji mabrur. Bawa duit riba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan duit haram. Yang kelima, kasih anak makan riba. Anak pun suap, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berubah menjadi darah. Nasi yang disuap berubah menjadi darah. Darah naik ke otak, disemburkan oleh jantung. Bapak Ibu hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Pembohong, penipu, pendosa. Kenapa nasihatin ubun-ubun? Karena otak menyemburkan darah, jantung naik ke otak gara-gara makan haram. Enak, heran saya anak saya ini Pak Ustaz. Kenapa pikirannya kotor aja? Gara-gara kau kasih makan haram. Jangan kasih anak makan haram. Bagaimana mencari guru tarekat yang benar menurut syariat Islam? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Cari yang mengerti syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Sejalan dia. Kalau hanya sekedar eling saja. Saya dibawa kaji pengajian ke, dulu ada pengajian tuan-tuan mursyid. Belum ada lagi yang tak sholat. Tengok zahirnya, sholat dia, beribadah dia. Ini ada insya Allah di tempat kita. Tapi di tempat lain banyak yang tak sholat. Kata dia cukup pejam mata, eling, dia sudah naik ke Sidratul Muntaha. Ini tak bisa. Saya melihat tuan-tuan mursyid, tuan-tuan guru kita di Rokan Hulu, semuanya masih berpegang kepada syariat. Tak ada yang meninggalkan syariat. Oleh sebab itu, kita punya silsilah. Ada silsilah tarekatnya sampai kemana. Rokan Hulu ini dari 3 jalur. Bahauddin Naqsabandi,
turun ke bawah sampai Syekh Sulaiman Zuhdi, turun sampai ke Syekh Abdul Wahab Rokan. Dari Bahauddin Naqsabandi turun sampai ke Syekh Sulaiman Zuhdi, turun ke Syekh Abdul Ghani. Dari Syekh Abdul Ghani turun ke Syekh Aidarus. Dari Syekh Aidarus turun ke Buya Alaidin Saran Kabun. Dari Syekh Bahauddin Naqsabandi turun ke Syekh Sulaiman Zuhdi. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun ke Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun lagi satu lagi ke Syekh Ismail Al-Khalidi An-Mankumabi. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun lagi ke Syekh Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ibrahim. Itulah yang di kumpulan. Hanya Rokan Hulu itu jalur-jalurnya. Adapun yang tak bersilsilah tak bisa. Kau dapat ini dari mana? Aku langsung ke Nabi Muhammad. Oh tak bisa. Mesti ada silsilah guru. Itu namanya tariqat mu'tabarah yang diakui. Bagaimana cara rabithah yang benar sebelum melakukan zikir? Jangan tanya sama saya. Saya tidak Syekh Mursyid. Kalau mau bertanya tentang bagaimana rabithah, tanya kepada Syekh Mursyid. Syekh Mursyid di Rokan Hulu, oh banyak. Ada Syekh Mursyid kita di Kepenuhan, ada Syekh Mursyid Wan Nurdin, ada Syekh Mursyid Buya Alaidin, ada Syekh Mursyid Syekh Umar. Tanya bagaimana rabithah ke mereka. Ada sekelompok atau aliran yang tak mau sholat berjamaah masjid atau di musola bagi laki-laki dengan alasan imam tak satu tarekat dengannya. Tarekat itu metode. Tariqat artinya metode, caro. Bagaimana cara berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala? Cara berzikirnya begini. Disusun oleh diriwayatkan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, maka disebut dengan tariqat Naqsabandiyah. Disusun diriwayatkan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, namanya tariqat Syaziliyah. Disusun oleh Syekh Abdullah Sattari, namanya tariqat Sattariyah. Disusun oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, namanya tarekat Syaziliyah. Syaziliyah, Qadiriyah, Abdul Qadir Jailani, Sattariyah, Abdullah Sattari, Bahauddin Naqsabandiyah, semuanya nanti akan berjumpa pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercabang di ujung, tapi tetap berakar, akar tunggal di pangkal, semuanya pokok pangkalnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjadi pemuda bersemangat tinggi untuk menjalani kehidupan, yang pandai menahan hawa nafsu, banyak-banyak puasa sunat. Karena dengan puasa sunat, faman lam yastati', siapa yang tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa. Fa innahu lahu wija', jadi obat. Nafsu ada, tenaga tak ada. Datang kawan, bro, ada cewek cantik, tak nampak lagi. Berkuda, memanah, berenang. Untuk memanah mudah, ambil itu nibung, ambil itu kayu, ambil latihan memanah. Berenang, berenang batang lubuh. Tak ada alasan orang Rokan Hulu tak pandai berenang. Berenang. Berkuda agak sulit sedikit. Kuda ini mahal, paling murah 70 juta. 1 jam berkuda sama dengan 1000 kali push up. Ustadz pandai berkuda? Naik pernah. Naik Ustadz ke kuda? Saya pun naik lah. Dipegang 4 orang megang bawah. Menggeletar di atas, dipoto mereka. Foto, udah turun untuk update status. Apa hukum makan minum? Apakah membatalkan wudhu? Enggak. Makan tak membatalkan wudhu, minum tak membatalkan wudhu. Tapi kalau dia berlemak, susu, santan, cendol, maka kumur-kumur. Habis itu kumur-kumur air putih. Yang paling bagus lagi bersiwak. Kuntu laula an asyqa ala ummati, kalau tak memberatkan bagi umatku, kusuruh mereka bersiwak sebelum sholat. Ternyata dalam siwak itu banyak terkandung zat-zat menghilangkan bau mulut, menghilangkan ulat gigi, menghilangkan bagus. Sirih juga bisa Pak Ustaz? Sirih bisa, cuman menengok warnanya kita pun takut. Patutlah ulat gigi itu tak ada, kita pun ngeri menengok. Waktu kita muda, kita banyak meninggalkan sholat, puasa. Bagaimana cara menebusnya Pak Ustaz? Qadha. Habis sholat isya, qadha sekali isya. Usolli fardul isya 4 raka'atin qadha'an. Habis subuh besok, qadha sekali. Usolli fardul subuhi raka'ataini qadha'an.
Habis zuhur besok qada sekali. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadaan. Yang muda-muda, yang dulu lama-lama, yang tinggal-tinggal wajib diqada. Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali wajib diqada. Berapa lama mengqadanya? Selama tinggal. Tinggal 10 tahun Pak Ustaz. Qada lah sampai 2027. Setiap selesai sholat satu. Setiap selesai sholat satu. Begitu teknisnya. Saya takut qada di masjid nanti diintip kawan, qada di rumah. Takutnya dihitung kawan. 6 rakaat nih. Puasa Pak Ustaz, puasa begitu juga. Yang tinggal-tinggal yang lama dulu qada. Qada setiap Senin Kamis niatnya qada. Maka sebulan dapat 8 hari, 10 bulan 80 hari, setahun bisa 100 hari lunas. Lunas. Hitung. Saya tak bisa ngitung. Bisa. Dulu umur berapa? Umur 30 Pak Ustaz. Akil balik umur berapa? 10. Nah, berarti puasanya dulu pernah puasa, pernah Pak Ustaz. Pangkal sama ujung. Ada 28 hari tinggal. 10 tahun 280 bisa diganti. Gimana cara bakti yang baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Ziarah ke makamnya. Mana makamnya? Ini Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wa mustakhirin nasallallahu wa lakumul afiyah. Bacakan kul huwallah 3 kali. Wabil falaq, Rabbin nas, Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kepada almarhum mahfulal. Allahumma fir lahu warhamhu, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu anha. Balik ke rumah, ambil duit, beli 3 sak semen, serahkan ke masjid, ku hadiahkan, ku wakafkan semen. Pergi ke rumah anak yatim, serahkan bantuan ke anak yatim, hadiahnya untuk almarhumah. Nah, ini cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Mohon doakan untuk kesembuhan ibu saya yang sudah 2 tahun mengalami sakit kaki Pak Ustaz. Di akhir majlis nanti kita berdoa kepada Allah, wala maridhan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit berikanlah kesembuhan ya Allah. Nanti di akhir majlis. Mohon penjelasan hukum zakat profesi. Sudah tadi dalam ceramah. Siapa yang berpenghasilan 85 gram kali 500 ribu 42.500.000 bagi 12 3.600.000 setiap bulan, keluarkanlah 2,5%. Karena banyak perbedaan pendapat yang saya dengar. Tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat profesi. Kesepakatan ulama tentang zakat profesi. Buka video zakat saya di YouTube, tulis itu Soman Zakat. Lengkap. Semoga Ustadz keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara taubat uang hasil riba? Taubat uang hasil riba, segala barang-barang yang dapat dari riba itu diserahkan ke lembaga fakir miskin, anak yatim, masjid, MDA, bagikan. Berat tuh Pak Ustadz? Iyalah. Asnaf zakat yang tak ada di suatu daerah, contohnya riqab, gharim, ibnu sabil. Apa uang hasil pembagiannya tak ada? Bolehkah disimpan? Uang zakat hanya dibagikan kepada asnaf yang ada di daerah itu saja. Asnaf sekarang yang ada tinggal 4. Yang ada dulu 8. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Riqab budak tak ada lagi. Ibnu sabil orang yang putus belanja, datang dari Payakumbuh mau ke Padang Lawas, berhenti di Kepenuhan, di Pasir Pengarayan, itu tak ada lagi sekarang. Zaman dulu ya Ibnu sabil. Gharim, orang yang dililit utang, tak ada lagi. Kalau dibukalah asnaf utang, semua orang berutang sekarang. Mobil berutang, rumah berutang. Yang tak berutang bini. Itu yang cash tinggal 1. Tak bisa. Makanya sekarang yang dibuka itu cuma 4 saja. Fakir, miskin, sabilillah, amil. Fakir, miskin, sabilillah, amil. Maka kalau begitu jatah mereka ini kemana? Jatahnya dibagikan kepada 4 ini. Maka dibagikan kepada 4 asnaf. Ini bagi lembaga amil zakat provinsi. Saya di lembaga amil zakat provinsi Riau 5 tahun. Sekarang saya tak bisa lagi kena PNS. Lembaga amil zakat tak boleh yang PNS, harus swasta. Karena dia yang digaji oleh negara. Oleh sebab itu maka serahkan kepada 4 lembaga ini saja. Ini tentang zakat. Ustadz, apa hukumnya bekerja di perusahaan pembiayaan finance riba? Haram. Kalau gitu harus resign, keluar. Terbagi kepada 2. Ulama Saudi Arabia tak ada tawar-menawar. Resign, keluar. Tapi kalau ulama dari Mesir, Syekh Qardawi katanya, kalau dalam keadaan darurat kau boleh kerja di situ.
Anak sakit, istri mau melahirkan, rumah pula uang sewa belum dibayar, motor hampir ditarik. Nah, ini boleh kau kerja, silakan aja. Tapi sampai masanya nanti berhenti, darurat. Ustadz, di mana kami dapat buku yang Ustadz tulis, buku 37 masalah populer? Kebetulan sudah habis. Dalam perjalanan dikirim dari Yogyakarta. Nanti hubungi Ustadz Dayat di nomor berikut ini. Nanti saya kasih nomornya, kontak Ustadz Dayat. Ustadz, tolong kirim buku pakai pos atau langsung ke Pekanbaru. Bagi yang langsung ke Pekanbaru, Jalan Sudirman, di depan Hotel Mayang Garden, ada di situ perkantoran Sudirman. Masuk toko tafakuh, toko buku satu-satunya di dalam. Nah, bagi yang dari sini bisa ke Ustadz Dayat, minta kirimkan. Nanti nomornya saya kasih, insyaallah. Apa pemahaman Islam secara syar'i tentang kenduri arwah? Malam pertama, ketiga, ketujuh. Ada tak hadis Nabi? Nabi tak ada buat. Sahabat Nabi? Sahabat pun tak ada. Nabi, di bawah Nabi, sahabat. Di bawah sahabat, tabi'in. Ada tabi'in namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang mati, meninggal dunia, yuftatanu, diuji selama 1, 3, 7 sampai 40. Maka dianjurkan bagi yang mampu bersodakoh dan berkirim doa. Anjuran, silakan yang mau bersodakoh kirim doa 40 malam, silakan. Tapi bagi yang tidak berduit, jangan ngutang bubur kacang hijau, ngutang kelapa gara-gara ini, jangan. Zalim kita yang datang. Tapi kalau ada orang kaya, dia belikan nasi kotak bagi. Sebelum makan kata sambutan, Bapak Ibu sekalian, ini bukan harta bapak kami, ini bukan harta anak yatim, ini murni harta saya. Saya mau bersedekah. Apa tak tahu kalian bahwa saya ini orang kaya? Hah? 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 Bagi sedekah. Hadis Nabi tak ada, sahabat Nabi tak ada, yang membuat itu tabi'in, namanya Imam Atha. Begitu disebutkan oleh Imam Ahmad bin Ambal dalam kitab Az-Zuhud. Apakah boleh dalam pembagian hasil zakat untuk asnaf fakir dan miskin lebih diprioritaskan? Kalau zakat fitrah itu lebih paling utama, kalau perlu semuanya untuk fakir miskin, zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal itu sama pembagiannya. Ini tentang masalah. Kalau zakat fitrah, aslinya zakat fitrah itu habis sembahyang subuh pagi Idul Fitri, langsung serahkan semua ke fakir miskin. Anda fakir miskin, langsung serahkan. Begitu aslinya dulu. Tapi sekarang tak bisa kita buat begitu. Nanti kalau kita langsungkan begitu, nanti ada fakir miskin yang dapat 2 goni, ada yang tak dapat sama sekali. Maka kita buatkan panitia penerimaan zakat fitrah. Apa hukum BPJS? Asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi mobil, kendaraan, terbagi kepada 3 fatwa Syekh Ali Jum'ah, Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir. Pertama, haram, karena di dalamnya ada unsur gambling, judi. Yang kedua, tak boleh kalau dikelola oleh perusahaan profit, keuntungan. Yang ketiga, boleh karena di dalamnya ada unsur tolong menolong. Saya condong kemana Pak Ustadz? Terserah Bapak, pilih. Saya condong kepada haram, ya pilih haram. Saya condong kepada haram karena profit, saya condong ketiga Pak Ustadz. Kebetulan setelah pakai ini saya menjadi ringan. Pakai ketiga. 3 fatwa ulama berbeda, kita memilih salah satu dari 3 fatwa. Ustadz sendiri kendaraannya, motornya pakai asuransi? Tidak. Saya sampai sekarang tidak pakai asuransi. Tak pernah kecelakaan, bolak-balik kecelakaan. Menabrak tiang listrik pernah, menabrak tiang cepron pernah, hampir mati pernah. Mati aja yang belum. Karena doa-doa jamaah. Ada kebun sawit untuk kemaslahatan suku, dikelola oleh nenek mama, namun hasilnya tak jelas, tak ada pembukuan. Nanti di akhirat memikul batang sawit. Dah, nanti di akhirat kita tinggal nengok aja. Mikul sawit, mikul gota, mikul. Tengok aja nanti di akhirat. Pembagian zakat 8 asnaf sesuai kondisi daerah.
disepakati 4 asnaf, fakir, miskin, amil, sabilillah. Apakah bisa dibuat sistem pembagian jumlah zakat 8 asnaf, kemudian 4 asnaf? Oh, ini nampaknya tentang zakat fitrah nih. Zakat fitrah ini tak bisa dibagi per asnaf. Karena kalau dibagi per asnaf, dapat beras 400 kilo. Ada 4 asnaf, fakir miskin 100, miskin 100, amil 100, sabilillah 100. Anak fakir miskin 100 orang, dapatlah sekilo. Amil 2 orang, dapat 50 kilo seorang. Maka pembagian per asnaf tak bisa. Oh, kalau gitu awak buat per kepala. Amil 2 kepala, fakir miskin 100. Amil dapatlah 20 kilo. Pun tak adil juga, kerja dia berat. Oleh sebab itu zakat fitrah ini dimusyawarahkan. Ini cocoknya dapat 20. Kenapa? Karena dia berdua saja di rumah tu. Datuk-datuk, nenek-nenek berdua. Ini cocoknya dapat 50. Kenapa bisa 50? Dia berdua tapi ada anaknya kecil 1. Ini cocok. Maka bermusyawarahlah ustaz, alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat. Jangan lupa melibatkan perangkat hukum, petugas keamanan, takutnya bertinju di masjidnya. Oh, ini karena masing-masing membawa anggotanya. Pak RT mengatakan ini rakyat saya. Masing-masing. Kenapa Pak RT, Pak RW ngotot? Karena itu sekaligus nanti untuk bahan kampanye. Paling berhasil memperjuangkan hak